Yusuf suami Maria penolong di masa pandemi. Nah, pemerhati majalah Lentera, bulan Mei biasanya dikhususkan untuk menghormati Bunda Maria. Demikian juga edisi kali ini kita perhatiannya kepada Bunda Maria, tapi sedikit digeser para pemerhati. Bukan persis kepada Bunda Maria tetapi pada Santo Yusuf. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dari pribadi yang istimewa ini. Yang pertama adalah Yusuf impian hidup beriman kita. Pertama-tama harus dikatakan bahwa mencoba menyimak hidup dan sumbangsih Santo Yusuf pribadi ini adalah pribadi warga yang biasa dari masyarakat setempat pada waktu itu. Nah, mengapa demikian? Ya kira-kira bahwa sama seperti kita pada zaman kita adalah warga masyarakat biasa. Santo Yusuf ini agaknya juga jauh dari pusat perhatian. Kalaupun tetangga itu suatu saat memberi perhatian ya karena ada urusan katakanlah bisnis, urusan pekerjaan. Namun lebih dari itu, keluarga ini atau pribadi ini, bahkan pribadi ini kurang dari perhatian yang secukupnya. Santo Yusuf harus dikatakan pula bahwa dia adalah pribadi ini adalah pribadi yang sabar. Ia tetap memiliki alasan untuk berpengharapan setiap hari. Kalaupun persoalan-persoalan kehidupan itu silih berganti. Sejarah keselamatan yang harus dilewati menyatakan bahwa pribadi ini, para pemerhati majalah Lentera, pribadi ini adalah pribadi yang tak tertandingi. Mengapa? Nah, karena Santo Yusuf secara yuridis adalah suami Bunda Maria. Kisah dalam kitab suci memberi sedikit penuturan mengenai hal ini. Contoh saja ambil Injil Matius pasal 1. Di dalam Matius pasal 1 dikisahkan demikian. Karena Yusuf suaminya adalah seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Selanjutnya dikisahkan dalam kitab suci itu bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu padanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, para pemerhati majalah Lentera, kutipan ini dengan amat jelas memberi landasan terhadap mutu pribadi yang satu ini, sekaligus perannya bagi Bunda Maria di hadapan hukum masyarakat Yahudi. Kalau kemudian soal mimpi Yusuf menjadi jalan beriman baginya, marilah kita pun juga bermimpi. Dalam arti apa? Mimpi macam apa yang mau kita bangun? Bermimpi bahwa kita boleh menjadi pribadi beriman yang mampu menampilkan sikap iman itu dalam perilaku hidup baik. Khususnya di dalam dia, itu maksud saya di dalam pribadi Santo Yusuf ini, Tuhan Yesus melihat kasih Allah yang lembut. Yang lembut yang artinya atau dalam bahasa yang kemudian bisa dimaknai adalah yang membantu kita bisa menerima kelemahan kita. Karena melalui dan terlepas dari ketakutan kita, kerapuan kita dan kelemahan kita, sebagian besar rencana ilahi itu terwujud. Hanya kasih yang lembut yang akan menyelamatkan kita.
Itulah yang ditulis oleh Bapak Suci Paus Fransiskus dalam surat apostolik yang bernama Patris Corde. Nah, selanjutnya yang kedua, memilih hidup batin yang hening. Para pemerhati majalah Lentera, Santo Yusuf pada kenyataannya sebagai pribadi itu tampil yang hatinya condong kepada kehendak Allah. Di antaranya lewat kutipan kitab suci yang sudah disebutkan itu menegaskan hal itu. Ia condong pada kehendak Allah. Kutipan yang diberikan adalah jangan takut, karena iman memberi makna pada setiap peristiwa, entah gembira maupun sedih, dan membuat kita sadar bahwa Allah tidak membuat bunga bermunculan dari tanah berbatu. Santo Yusuf pun tidak mencari jalan pintas, tetapi menghadapi kenyataan dengan mata terbuka dan secara pribadi bertanggung jawab terhadap kenyataan tersebut. Apa yang menurut hemat kita suatu saat itu tidak mungkin, nah tidaklah demikian di mata Allah. Itulah kira-kira yang hendak dikatakan. Mengapa demikian? Santo Yusuf tidak mencari jalan pintas, tapi ia mau bertanggung jawab. Karena permasalahan hidup yang harus dihadapi itu, ia bersedia membawa problem hidupnya itu dalam keheningan hidup batinnya. Nah, pastilah persoalan ini dibawa ke dalam hening hidup batin yang mengungkapkan kecondongannya kepada kehendak Allah. Kenyataan bahwa masalah hidup terbawa dalam mimpi dan Allah menyatakan kehendaknya itu menjadi pertanda yang jelas bahwa ia memiliki irama hidup batin hening. Hidup yang tidak disibukkan oleh soal-soal pekerjaan misalnya, masalah pribadi, masalah keluarga, berita yang berseliweran bermunculan di hadapan kita dan itu dimunculkan oleh warga masyarakat, netizen dan seterusnya. Boleh saja itu bermunculan di hadapan kita. Namun mari kita memampukan seperti halnya Santo Yusuf dengan jernih melihat permasalahan itu dan menentukan sikap atau langkah yang tepat. Itulah buah dari hidup Santo Yusuf. Nah, akhirnya saya tidak perlu berpanjang lebar. Satu pertanyaan reflektif para pemerhati majalah Lentera. Bagaimanakah Anda sekalian mengusahakan yang pertama, bermimpi agar bisa hidup seperti Santo Yusuf, pribadi yang istimewa ini. Yang kedua adalah mengusahakan mempunyai irama hidup hening. Sekian